الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ja'ala ramadhana syahrul qiyami was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Muhammad Al-Fudhali wa sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan sifat wujud. Kemana sudah bicara apa? Dalil. Dalilu wujudihi ta'ala sudah kita bahas, yaitu wujudu hadhil makhluqat. Dari arah mana makhluk ini menjadi bukti adanya Allah? Dari arah baru, tadinya tiada lalu menjadi ada. Maka setiap akal yang sehat pasti akan menetapkan perkara yang baru, pasti ada yang menciptakan. Terus yang kedua kita akan bicara wa dalilu hudutsul alam. Mana barangnya?
Wa amma dalilu ala hudutsil alam. Adapun dalil atas barunya alam semesta. Artinya kalau ada yang mengatakan alam ini enggak baru atau alam ini tidak berawal, maka kita harus bisa membantahnya bahwa alam ini adalah pasti perkara yang baru. Wa amma dalilu ala hudutsil alam fa'lam, tahuilah al alamu ajramun wa a'radun. Kita sudah bahas kemarin alam itu isinya apa? Jirim dan a'rad. Alam isinya cuman dua, itu segini gedenya isinya berapa? Dua. Kalau orang ngaji begitu, kalau nggak ngaji banyak bib isinya bib alam. Jadi alam isinya cuman dua, fakot. Coba nih ya. Anal alam ajramun wa aradun fakot. Fakot itu tok til, enggak ada lainnya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah kita bicarakan yang lalu. Wal a'radu, contohnya arad apa? Kal harokati was sukuni, seperti harokah atau gerak, was sukun dan diam. Itu contohnya apa? A'rad, contohnya sifatnya jirim. Maka keduanya itu gerak dan diam itu adalah a'rad yang hadisatun, baru. Jadi kedua macam a'rad itu, ini contohnya gerak dan diam, maka keduanya adalah perkara yang baru. Bidalilin, dengan dalil. Apa dalilnya? Annaka tusyahiduha, bahwa kamu melihat gerak dan diam itu mutaghayyiratun, itu berubah. Berubah apa? Min wujudin ila adamin wa min adamin ila wujudin, yaitu berubah keadaannya dari wujud menjadi tiada dan dari tiada menjadi wujud. Kamu lihat keberadaannya. Mana contohnya? Yang kamu lihat tatakan ini apa keadaannya? Diam apa gerak? Diam. Maka berarti diam itu ada apa enggak ada? Ada. Maka kelihatan tatakan itu perkara yang keadaannya diam. Lalu bergerak. Ketika tatakan ini bergerak, maka tatakan yang tadi diam, diamnya kemana? Tiada. Nanti kelihatan kan, tatakan yang tadinya diam berubah menjadi gerak, maka diamnya menjadi tiada. Gerak yang tadinya tiada sekarang kelihatan menjadi ada. Nah, ini namanya dua-duanya kelihatan, tusyahiduha. Kamu ngelihat jelas bahwa benda itu yang tadinya diam berubah menjadi gerak, maka diamnya tiada. Gerak yang tadinya tiada muncul menjadi ada. Nah, sesuatu yang demikian berarti dibuktikan keduanya perkara yang baru. Dari mana barunya? Dari berubahnya dari tiada menjadi ada, dan dari ada berubah menjadi tiada. Berarti keduanya dibuktikan perkara yang baru. Kama tarahu fi harokati Zaid,
Zaidin, sebagaimana kamu lihat pula pada gerak dan diamnya si Zaid. Ini Zaid ini buat contoh terus, hati-hati namanya Zaid ini ya. Zaid buat contoh bahwa si Zaid itu kamu lihat juga dia tadinya gerak lalu berubah menjadi diam, tadinya diam berubah menjadi gerak, maka keadaan yang demikian menunjukkan adanya perkara yang baru. Fa innaha tan'adimu in kana sakinan wa sukunuhu yan'adimu in kana mutaharrikan. Maka gerak itu bisa kita lihat tiadanya ketika si Zaid itu menjadi diam, dan si diam bisa kita lihat tiadanya ketika si Zaid itu bergerak. Jelas nggak nih? Hah? Ketika si Zaid itu bergerak, maka diamnya tiada. Ketika si Zaid itu diam, geraknya tiada. Berarti kedua-duanya pernah kita jumpai, pernah kita lihat ketiadaannya, kemudian berubah menjadi ada. Berarti keberadaan gerak diam itu sesuatu yang baru. Fasukunuhu alladhi ba'da harakatin wujida ba'da an kana ma'duman bil harakati. Maka yang namanya diamnya si Zaid itu adalah muncul setelah gerak. Begitupun nanti tidak akan bisa muncul si diam kalau gerak itu masih ada. Itu selagi masih ada geraknya, nggak akan muncul diamnya, karena gerak dan diam itu nggak pernah bersama, nggak pernah kumpul menjadi satu. Atau nggak mungkin pula si Zaid itu kehilangan gerak dan diam. Zaid itu bisa kita saksikan keadaannya kalau nggak gerak ya diam. Maka diamnya si Zaid itu setelah geraknya si Zaid itu tiada. Begitu pula geraknya si Zaid itu setelah diamnya itu tiada. Wa wujudu ba'da adamin, maka kita buktikan sesuatu yang wujudnya setelah tiada huwa hudusu. Huwal hudusu, maka dia adalah perkara yang baru. Fa'alimta, maka dari sini kita tahu anal a'rad hadisatun, maka a'rad itu adalah perkara yang baru. Jadi apapun yang tadinya tiada terus menjadi ada, maka itu pasti perkara yang baru. A'rad diantaranya apa? Gerak dan diam. Ini gerak diam jadi contoh maksudnya. Contohnya a'rad yang mudah kita jumpai pada setiap benda. Contoh lainnya apa? Ya ada banyak, ada sakit, ada sehat, ada pinter, ada bodoh. Ini semua namanya a'rad yang dia tetap mengalami perubahan. Kenyang, lapar, ini juga bagian dari apa? A'rad yang mengalami perubahan. Jadi setiap a'rad itu perkara yang wujudnya setelah mengalami ketiadaan, maka dia baru. Berarti seluruh a'rad kita simpulkan perkara yang baru.
Terus wal ajram mulazimatun lil a'rad. Maka yang namanya jirim, tadi alam isinya dua, jirim dan a'rad. Maka jirim itu selalu mulazamah, selalu menetapi, selalu tetap bersama dengan a'rad. Jirim itu lazim, nggak pernah pisah dari yang namanya a'rad. Artinya nggak ada jirim sendirian kosong dari a'rad, nggak ada. Li'anahu la takhruju an harokati wasukun. Karena kita buktikan yang mudah, jirim itu tidak pernah sepi dari gerak dan diam. Wa kullu ma lazimal haditsu, dan tiap-tiap yang selalu menetapi dengan hadis, sesuatu yang selalu bergandengan dengan perkara yang baru, fa huwa hadisun, maka dia juga baru. Gitu dong. Kalau a'radnya baru, maka jirimnya pasti baru. Ba'da ai maujudun ba'da adamin. Fal ajram, maka dari sini pula kita simpulkan jirim itu adalah hadisun aidzon kal a'rad. Jirim juga baru seperti barunya a'rad. Ini kesimpulannya. Apa yang melazimi perkara yang baru, maka dia juga baru. Wahasilu, maka kesimpulannya adalilu antakula, bisa kita simpulkan dengan berkata begini: al ajramu mulazimatun lil a'radil hadisah. Jirim itu selalu lazim dengan a'rad yang baru. Wa kullu ma lazimal hadis, dan tiap-tiap yang melazimi, yang bergandengan dengan perkara yang baru, maka hadisun, dia juga baru. Fayuntaju, maka hasilnya, kesimpulannya annal ajram hadisatun, maka sungguhnya jirim itu juga perkara yang baru. Jadi sudah kita buktikan dua-duanya nih. Pertama, buktiin bagaimana sih alam ini, bumi, langit, semesta ini baru. Kan saya lahir sudah ada. Buktinya apa? Oh, buktinya dia mengalami sesuatu yang berubah. Seperti apa? Gerak dan diam. Bumi ini diam apa gerak? Bumi diam apa gerak? Bumi ini kalau kelihatan mata diam. Kalau kata ilmuwan, bumi ini bergerak terus, bergerak mengelilingi matahari. Artinya terjadinya siang malam, kalau menurut pendapatnya orang yang pakai mata, yang bergerak itu mataharinya dari timur ke barat. Yang gerak apanya? Matahari. Kalau menurut ilmuwan, menurut berita yang ada, matahari itu bergerak tapi pada porosnya. Jadi yang bergeraknya itu muter, nggak kemana-mana, itu matahari. Kalau bumi bergerak pada porosnya dan juga memutari matahari. Nah, jadi gitu. Kalau matahari cuman di tempat aja geraknya. Di bumi itu juga bergerak, matahari bergerak. Setiap benda itu pasti mengalami gerak dan diam. Kalau begitu matahari kan nggak pernah diem. Bumi yang nggak pernah diem, gerak terus. Nah, kata mereka, bumi itu, matahari itu ya gerak dari dulu, nggak ada awalnya. Pendapatnya orang-orang filsafat mengatakan sudah dari dulu matahari itu bergerak, sudah dari dulu bumi itu bergerak, nggak pernah diam, nggak pernah ditemukan tiadanya gerak. Ini pendapat mereka. Nanti kita akan bantah, kita akan bahas bahwa bumi, langit dan segalanya itu juga adalah perkara yang baru. Kenapa?
Karena setiap yang melazimkan perkara yang baru, maka dia pasti baru. Oh, geraknya bumi belum pernah diam, geraknya matahari belum pernah diam, tapi yang mau kita simpulkan, gerak itu perkara yang baru, gitu loh. Kita nggak bicara yang gerak di situ, yang mau kita buktikan gerak yang sudah ada saja. Beda nggak sih geraknya benda ini sama geraknya matahari? Sama gerak. Apa sih gerak itu? Gerak itu apa? Pindahnya sesuatu dari satu posisi ke posisi yang lain, itu namanya gerak. Kalau diam apa? Tetapnya sesuatu pada satu posisi pada beberapa waktu. Tadi di sini, sekarang di situ, namanya apa? Gerak, berarti pindah. Kalau tadi di situ, sekarang masih di situ, namanya apa? Diam. Berarti diam itu harus beberapa waktu. Jadi kalau sesuatu yang bergerak itu bisa mengalami diam, maka matahari juga bisa mengalami diam, bumi juga bisa mengalami diam. Walaupun kamu tidak pernah melihat secara ilmuwan diamnya matahari, tapi kita yang di atasnya bumi, kayak kita di atas naik kapal lah. Kamu naik pesawat, naik kapal, naik bis, kayaknya yang bergerak itu yang lain, pohon. Padahal yang gerak apa ya? Kamunya yang sedang bergerak. Tapi kalau kamu lihat keluar, kayak pohon yang bergerak. Kamu di atas kapal, kamu di atas pesawat, di mana saja. Maka kita pun ini sedang di atas bumi yang bergerak. Kenapa kita melihat matahari? Berarti yang bergerak kitanya, ini melihat keadaan itu. Wa hadza wa dalilul ijmali, maka ini ada dalil secara ijmal alladzi yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa ma'rifatuhu, yang mana wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan untuk mengetahuinya. Kama taqulu Ibnul Arabi wasanusi, sebagaimana perkataannya Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi, yang mana mereka berdua dan pengikutnya mewajibkan setiap orang Islam mengetahui dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalil tentang barunya alam semesta. Maka keduanya wa yukaffirani, keduanya mengkafirkan man lam ya'rifhu, orang yang tidak mengetahui dalil-dalil tersebut. Kalau ulama yang lain mengatakan dosa, kalau Imam Sanusi mengatakan kafir. Maka dengan demikian apa? Wahdar, hati-hatilah, antakuna fi imanika khilafun. Maka hati-hatilah keadaan iman kita itu dalam keadaan diperselisihkan. Hati-hati, jangan sampai iman kita bagian dari iman yang diperselisihkan. Artinya apa? Ketika kita berpendapat, oh nggak apa-apalah kita taklid aja, oh berarti ada ulama lain yang menyelisihi pendapat itu. Siapa? Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi yang mengatakan kafir. Maka yang paling aman bagaimana? Yang paling aman kita jangan sampai imannya diperselisihkan. Yang bagaimana? Iman yang
disertai dengan dalil, disepakati seluruh ulama, imannya sah. Jadi sepakat seluruh ulama kalau saya iman pakai dalil gimana? Tidak ada satupun ulama yang berselisih. Makanya kita diminta jangan sampai iman kita diselisihi oleh ulama. Lalu apa yang dipilih? Yang dipilih adalah iman yang disertai dengan dalil. Maka dalil yang diperintahkan adalah dalil yang ijmali, yang sangat ringkas. Maka tadi yang sudah kita bahas adalah dalil yang termasuk dalil yang disebut oleh ulama dalil ijmali. Ini wanti-wantinya, wahdar, hati-hati. Jangan sampai iman kita iman yang diperselisihkan. Ulama ahli fikih itu begitu mengajarkan sama kita. Kalau kamu ngerjain sholat, kamu ngerjain amal ibadah, ketika ada ulama yang punya pendapat lain, maka dia mengikuti yang enggak khilaf. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kalau wudu satu helai rambut cukup, membasahi satu helai rambut cukup. Tapi Imam Syafi'i kalau wudu semuanya. Loh kok bisa? Karena nyelisihi, diperselisih pendapat Imam Malik, gurunya. Gurunya Imam Syafi'i mengatakan nggak cukup satu rambut, harus seluruhnya dibasahi. Nah, biar nggak berselisih gimana? Imam Syafi'i mengatakan sahnya wudhu cukup dengan satu rambut, sunnahnya dibasahi seluruhnya. Nah, maka dia memilih membasahi seluruhnya agar apa? Tidak berselisih dengan pendapat Imam Malik. Itu maksudnya begitu. Kamu cari aman gitu loh. Kalau mau cari sah, ya ikut salah satu pendapat ulama juga sah. Tapi ketika diperselisihkan, maka ini untung-untungan, yang benar yang mana terus? Hah? Gitu loh. Kalau masalah furu'iyah, kalaupun salah, urusannya hanya dosa. Kartu kuning, namanya begini. Oh ternyata Imam Malik yang benar. Oh urusannya berarti dosa. Orang yang wudhu cuma satu, hukumnya dosa, bukan kafir gitu. Oh yang benar Imam Syafi'i, umpamanya Imam Malik berarti untung. Kenapa? Karena sudah membasuh seluruhnya. Kalau yang benar Imam Malik, Imam Syafi'i, orang-orangnya hanya basuh satu, maka disalahkan. Tapi salahnya masalah furu, hukumnya dosa. Kalaupun disalahkan, tapi furu itu ada toleransi. Jadi sebesar apapun kesalahan pada furu'iyah itu harus kita toleransi. Ada orang yang sholatnya begini, ada orang yang sholatnya mentang, ada orang yang pakai kunut, nggak pakai kunut. Kita harus toleransi. Kenapa? Itu masalah furu'iyah. Yang kalaupun salah, salahnya hanya dihukumi dosa, tidak sampai pada kekafiran. Nah, jangan sampai kita diperselisihkan masalah i'tiqad, ini yang berbahaya, masalah usuliyah, masalah yang sangat penting yang menjadi pondasi dalam agama. Maka jangan sampai iman kamu diperselisihkan. Maka pesannya begitu. Kalau amal kamu diperselisihkan, apa-apalah. Kenapa? Karena kalaupun mereka yang benar, kamu yang salah, statusnya kamu hanya berdosa. Tapi ketika sekarang statusnya iman, saya mau mengambil jalan taklid, sedangkan ulama ada yang menyelisihi, jangan sampai kamu imannya taklid. Berarti ada yang pakai dalil, ada yang taklid. Oh saya milih yang taklid aja lah, yang gampang. Ya kalau pas bener. Kalau pas salah, hah? Ini ukurannya nanti di akhirat. Kalau salah kamu nggak bisa mengulang lagi. Tapi kalau sejak sekarang kamu sudah punya dalil, pas di akhirat, oh ternyata yang nggak pakai dalil juga aman. Kamu tetap aman, nggak masalah. Kenapa? Karena kamu sudah pakai dalil. Jangan terus, wah begitu di akhirat, oh ternyata nggak pakai dalil boleh. Wah tahu begini, saya nggak usah mikir. Wah ya goblok otak kamu berarti.
sudah benar-benar punya otak buat mikir kok nyesel mikir. Jangan pernah nyesel punya amal. Ada orang amal kok nyesel. Rugi-ruginya orang punya amal nyesel. Kayak begini, kamu ngaji, begitu ngaji sepedanya hilang. Begitu keluar pengajian sepeda, tahu gini saya nggak ngaji, tahu goblok namanya kamu. Kok nyeselnya ngajinya, maksudnya tahu begitu saya nggak bawa sepeda, mending saya jalan kaki. Jangan tahu begitu saya nggak ngaji, ya ini yang repot. Artinya ada orang beramal tapi menyesali amalnya. Begitu di akhirat nanti ternyata orang yang nggak mikir itu selamat. Begitu ngapain saya mikir? Ini namanya orang aneh. Jadi jangan sampai iman kita, iman yang diperselisihkan. Ini wanti-wantinya ulama. Terus kita bahas lebih lanjut sedikit tentang masalah matolibus sab'ah. Ini penting. Ini sebagai pedoman untuk membuktikan bahwa alam ini seluruhnya adalah baru. Tadi kita bahas bahwa matolibus sab'ah ini namanya ada kuncian atau jalan untuk menemukan, membuktikan kalau alam semesta ini seluruhnya adalah baru. Ulama memberi nama dengan matolibus sab'ah, 7 macam matolib, 7 macam tuntutan atau 7 perkara yang dicari, yang dituntut untuk bisa diketahui agar bisa memahami alam ini baru. Apa yang pertama? Namanya zida, makoma, ma intakola, makamina, manfakka, la udma kodima, lahina. Ini ada 7 macam dalil barunya alam. Yang pertama zida. Apa itu zida? Zida itu maksudnya adalah bahwa setiap jirim, setiap benda, setiap zatnya benda, zatnya hawadis, zatnya perkara yang jaizat, itu selalu punya a'rad, selalu punya sifat. Setiap jirim selalu punya sifat atau a'rad. Kita buktikan. Apa buktinya? Apa buktinya kalau benda selalu punya sifat? Buktinya apa? Buktinya kelihatan mata. Tidak pernah ada benda kosong dari gerak, dan gerak itu apa? Sifat. Diam apa? Coba carikan benda di dunia yang tidak ada sifat gerak atau tidak ada sifat diamnya. Coba cariin, ada nggak? Ada nggak? Mau itu benda di surga, mau di langit, mau di bumi, mau di dalam bumi, mau di mana saja, benda yang diciptakan itu selalu mempunyai sifat. Kalau tidak gerak, diam. Berarti kita sudah buktiin pertama, setiap jirim selalu mempunyai a'rad. A'rad disebut namanya zida. Apa itu zida? Perkara lain atau perkara tambahan. Kok tambahan kok nggak enak? Perkara lain. Artinya ada zat dan ada sifat. Baju ini warnanya coklat, maka coklat ini bukan baju. Coklat ini perkara tambahan atau perkara lain dari baju. Buktinya mana? Buktinya ada baju yang bukan coklat. Berarti coklat bukan baju. Kalau coklat itu baju,
maka setiap baju harus warna coklat semua begitu. Tapi kan nggak begitu. Baju ada yang putih, baju ada yang hitam, baju ada yang hijau, tandanya coklat putih itu bukan baju tapi perkara lain dari baju. Namanya apa? Zidah atau perkara zaidah, perkara lain. Dan itu selalu ada, setiap benda selalu punya zaidah. Maka ini dibuktikan dengan apa? Musyahadah, dengan kita saksikan secara langsung. Loh, kalau orang buta gimana? Orang buta pun tahu setiap benda pasti punya gerak dan diam. Mau gerak diam itu nggak harus dilihat pakai mata, dipegang aja tahu ini bendanya diem. Kenapa? Dipegang manut. Kalau pas pegang ular yang gerak-gerak ini nggak nganut ini, dia juga orang buta tahu itu gerak-gerak. Kalau dikira orang buta nggak ngerti gerak apa? Gerak itu pindah. Asal dipegang kok loncat, berarti pindah ini, gerak ini, gitu. Terus yang kedua, makoma. Apa itu makoma? Makoma itu artinya tidak bisa berdiri sendiri. A'rad, sifat atau perkara lain dari benda tadi itu tidak pernah berdiri sendiri terpisah dari benda. Ada a'rad nongkrong sendiri itu nggak pernah, nggak akan mungkin terjadi. Apa buktinya kalau a'rad itu tidak akan mungkin terjadi? Apa buktinya kalau a'rad itu tidak akan pernah berdiri sendiri? Oh, buktinya kelihatan mata. Tidak pernah saya jumpai sekali waktu pun ada gerak sendirian tanpa benda. Coba cariin gerak doang gitu, ada nggak? Ada yang gerak nih. Apa yang gerak? Nggak ada apa-apa, gerak doang. Mana ada gerak doang? Atau ada diem? Di mana diem? Ya diem aja, nggak ada apa-apanya. Itu nggak pernah akan terjadi. Artinya nggak pernah terlihat, nggak pernah kita jumpai adanya gerak sendirian atau adanya diam sendirian atau sakit. Ada sakit nih, di mana sakitnya? Ya sakit aja sendiri, nggak ada apa-apanya, nggak. Mana ada sakit harus ada di mana? Di orang, di hewan. Sakit itu karena dia sebagai sifat selalu berdiri pada zat atau pada jirim, tidak pernah dia sendirian. Ini yang kedua. Jadi kita harus bisa buktiin bahwa yang namanya a'rad tidak mungkin berdiri sendiri. Namanya a'rad itu kan nggak punya apa? A'rad nggak punya apa? Nggak punya ruang. A'rad itu nggak punya diri, nggak punya ruang. Maksud diri itu ruang. Maka dia nggak bisa memisahkan diri dari sesuatu yang punya ruang kayak ini, putih, coklat. Ini nggak bisa memisahkan diri dari sesuatu yang punya ruang. Ada putih keluyuran sendiri namanya, nggak ada. Putih itu harus ada pada tembok, kayak pada piring, pada baju, pada apa, cat juga itu namanya apa? Benda. Air kan benda. Kalau ada air warnanya putih disebut namanya, ya bisa susu, bisa. Nanti putih itu selalu berada pada suatu benda, tidak pernah dia berdiri sendiri. Terus
zida maqama. Ma intakola. Yang kedua, yang ketiga apa? Ma intakola, tidak bisa pindah, tidak bisa loncat kepada benda yang lain. A'rad, sifat yang sudah berada pada satu benda, hitam. Hitam ini nggak bisa pindah kepada benda yang lain. Kalau benda sudah ditempeli dengan a'rad, dengan sifat, maka sifat itu nggak bisa pindah kepada yang lain. Gerak yang sudah di sini, walaupun ini diem, nggak bisa gerak ini pindah ke tangan ini. Kalau dia gerak juga, maka ini gerak yang berbeda. Jangan dianggap ketika ini gerak, ini diem, ini gerak, geraknya ini pindah ke sini, nggak bisa. Gerak itu ya ada sendiri pada, ya kayak begini contohnya. Orang menganggap ada penyakit menular. Sakit itu apa? Sakit itu apa? Sifat, a'rad. Maka a'rad tidak bisa pindah kepada yang lain. Kalau saya sakit, maka sakit saya nggak bisa pindah kepada yang lain. Nah itu buktinya ada penyakit menular, itu ada corona, penyakit menular. Nah, kita buktikan yang gampang begini. Palu itu kalau saya ketokin kepala kamu, apa jadinya? Sakit. Ya, yang sakit palunya apa? Yang sakit apanya? Bukan palunya, bukan. Terus sakit yang di kepala kamu bisa dipindahin nggak? Coba, karena sudah diketok kepalanya, tolong pindahin sakitnya ke tempat yang lain, bisa? Kalau palunya bisa dipindah, ngetok pala yang lain bisa lagi nih. Bisa. Kalau pala lain diketok sakit nggak? Sakit lagi, dipindah bisa nggak? Palunya bisa pindah lagi. Lah, penyakit begitu yang bisa pindah itu virus namanya. Kalau virus bukan sakit. Ini kedokteran itu yang bisa pindah itu virusnya. Kalau virus sudah nempel di kamu, terus kamu sakit, sakit kamu nggak bisa pindah ke yang lain. Mana bisa sakitnya pindah ke yang lain? Ada orang sakit tipes, ada orang sakit kencing manis. Dulu ada peristiwa, kalau ada orang sakit bisa dipindahin ke kambing, ada. Ini orang apa? Mana ada sakit dipindah ke kambing? Kalau bisa dipindah, ketika kamu saya palu, tolong dipindah sakitnya. Aduh, nggak kuat saya, bisa? Ya nggak bisa. Kamu sobek tangannya, tolong sobeknya pindahin ke kambing, bisa? Kalau virus bisa diambil. Kenapa? Karena virus itu jirim. Virus itu benda, dia bisa pindah seperti palu, bisa dipindah kemana-mana. Ngetok kepala kamu bisa, ngetok kepalanya yang lain bisa. Jadi kita yang ketiga menyaksikan bahwa a'rad itu tidak bisa pindah. Ini untuk membantah apa sih? Untuk membantah yang mengatakan bahwa a'rad itu tidak pernah mengalami tiada. Dianggap a'rad itu ada terus tapi pindah-pindah. Dari sini kemari, dari mari kemari ke sono. Jadi a'rad itu selalu ada terus. Walaupun jirimnya itu belum ada, a'radnya sudah ada, gitu loh. Nanti kalau jirimnya nongol, a'radnya nempel. Jirimnya hilang, a'radnya pindah ke yang lain. Dianggap a'rad itu ada terus. Ini pendapat, ini mau kita bantah bahwa a'rad itu ketika dia ada pada satu benda, kemudian bendanya itu hilang, maka a'radnya pun ikut hilang, ikut tiada. Nggak bisa a'rad itu pindah pada yang orang sakit, orangnya mati, sakitnya kemana? Ya hilang juga, enggak, sakitnya pindah ke yang lain. Mana ada sakitnya pindah ke yang lain.
Saya lapar, bisa nggak lapar dipindah yang lain? Oh, ente enak dong kalau lapar, bisa dipindah. Kenyang bisa dipindah, ini paling enak. Kenyang bisa dipindah. Lapar, kamu cukup ke warteg, tolong beli kenyang, nggak usah beli. Nah, ya dong, mau bisa dipindah sih. Atau tolong saya ke dokter mau beli sehat, bisa? Nggak bisa. Dokter stok sehatnya berapa? Dokter punya sehat nggak? Stoknya berapa? Satu, punya dirinya sendiri. Kalau stoknya dikasih ke kamu bisa. Nah, dokternya ngapain? Sakit. Ya nggak bisa. Ini mau membuktikan bahwa a'rad itu kalau dia ditemukan pada sesuatu, kemudian dia itu tiada, kemudian dia itu jirimnya itu tiada, maka a'radnya pun ikut tiada. Nggak mungkin a'radnya pindah kepada yang kita mau bantah ini nih ya. Terus yang keempat, makamina, tidak bisa ngumpet, tidak bisa kumpul. Ini ada pendapat tadi mengatakan bahwa a'rad tidak pernah tiada. Jadi kalau saya sakit, tadinya saya kan sehat, terus berubah jadi sakit. Sehat saya kemana? Sehat saya kemana? Kalau saya tadinya sehat, terus jadi sakit, sehatnya kemana? Sehatnya tiada. Ini kita harus berbeda pendapat, sehatnya pasti tiada. Pendapatnya filsafat, pendapatnya orang-orang di luar ahlu sunnah mengatakan, oh sehatnya ngumpet di dalamnya sakit, atau sehatnya pindah kepada yang lain. Ini dua pendapat ini ngaco semua ini. Pindah yang nggak mungkin, ngumpet juga nggak mungkin. Bagaimana ada sakit dan sehat kumpul jadi satu? Kamu dipalu kepalanya sakit, sehatnya kemana? Di bawahnya sakitnya itu. Ini kalau sakitnya hilang, sehatnya muncul lagi. Mana ada begitu? Atau begini, ini diam, kemudian saya gerakkan, diamnya kemana? Ngumpet di dalamnya gerak, mana bisa? Sesuatu yang berlawanan tidak akan kumpul menjadi satu dalam satu benda. Sesuatu yang berlawanan itu nggak akan bisa bersatu, nggak bisa. Harus munculnya salah satu. Jadi yang pertama tadi tidak bisa loncat kepada yang lain, kemudian tidak bisa ngumpet, tidak bisa berkumpul pada satu benda. Kemudian manfakka, ini tadi sudah jadi bukti bahwa a'rad itu pasti mengalami ketiadaan. Dia nggak bisa loncat, dia nggak bisa ngumpet. Kalau dia ada kemudian berubah, pasti dia itu tiada. Nggak mungkin loncat, nggak mungkin ngumpet. Terus yang berikutnya berapa itu? 5. Manfakka, yaitu keadaan setiap a'rad itu tidak pernah pisah dari sebuah benda. Artinya lazim, sebuah jirim itu dengan a'rad selalu lazim. Tidak mungkin a'rad itu terlepas dari jirim. Apa dalilnya? Tidak bisa diterima oleh akal kalau a'rad itu pindah. Tidak bisa diterima oleh akal kalau a'rad itu pindah. Dengan apa alasannya? Berarti kalau a'rad itu pindah, nanti ada jirim kosong dari sifat. Ada jirim kosong dari sifat, namanya gerak. Oh, gerak ini loncat kepada yang lain. Setelah ini diam, kemana geraknya? Loncat kepada yang
Kalau benda atau gerak itu bisa loncat, berarti benda ini akan kehilangan sifat. Oh, geraknya loncat lah, terus diamnya muncul dari mana? Dia kan nggak mungkin kosong dari gerak dan diam. Ketika geraknya itu loncat, maka jirim ini akan kehilangan sifat. Maka tidak mungkin sebuah jirim kehilangan sifat. Kayak penyakit menular. Kalau ada penyakit menular, berarti ada sifat pindah dari zat kepada zat yang lain. Kalau sifat bisa pindah kepada zat yang lain, maka jadinya apa? Ada waktu di mana ketika sifat itu lepas dan dia belum nempel kepada wujud yang lain, dia ngapain? Berdiri sendiri. Ya, sudah kita buktikan tadi sifat tidak bisa. Berarti ketika dia kok dikatakan, oh sifat itu bisa saja lepas. Ketika dia lepas sebelum nempel wujud yang lain, berarti dia kalau dia bisa berdiri sendiri, berarti bukan sifat namanya. Namanya apa? Zat, sesuatu yang berdiri sendiri. Sifat selamanya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi yang kelima ini adalah lazim. Sifat dan zat selalu lazim. Jirim dan a'rad selalu lazim. Akal tidak bisa menerima jirim kosong dari sifat, jirim kosong dari gerak dan diam. Kalau memang ada, tolong cariin, bawa sini. Kalau kamu bisa menemukan ada jirim kosong dari gerak diam, maka kitab-kitab ini akan kita ganti semuanya. Ya, pendapatnya ulama soleh semuanya kita ganti semuanya. Kalau memang kamu bisa menemukan satu benda yang tidak gerak, tidak diam. Artinya jirim kosong dari a'rad. Ini nggak ditemukan. Mau kamu cari kemana saja nggak bisa ditemukan. Caranya itu nyarinya bukan kamu keluyuran ke sana-sana. Cara nyarinya digambar pakai akal, atau kamu gambar pakai papan tulis lah. Tolong gambarkan Pak di papan tulis sebuah gambar apa kayak mobil atau burung yang dia nggak gerak nggak diam. Coba, kalau kamu gambar mobil keadaannya apa? Diam. Coba gambarkan mobil yang nggak diam, bisa nggak? Gerak yang nggak gerak juga bisa? Bisa? Nggak ada. Maka nggak akan ditemukan adanya suatu benda kosong dari a'rad. Terus la'ud ma qadima, yang keenam adalah la'ud ma qadima. Tidak mungkin perkara yang qadim itu mengalami ketiadaan. Tidak mungkin perkara yang bisa tiada itu disebut menjadi qadim. Apa dalilnya? Qadim itu harus perkara yang wajib, tidak boleh perkara yang jaiz. Nggak ada qadim pada perkara yang jaiz, nggak ada. Kenapa? Karena jaiz itu pasti pernah tiada. Lah qadim itu harus sesuatu yang tidak pernah mengalami tiada, maka nggak ada qadim itu pada hawadis. Nggak ada qadim pada perkara yang pernah mengalami tiada. Jadi kalau ada gerak tiada, diam berubah menjadi tiada dengan bergerak, maka diam dan gerak itu pasti baru, nggak mungkin qadim. Mau itu geraknya matahari, mau geraknya bulan, mau geraknya langit, mau diemnya langit, semuanya pasti
baru. Tidak mungkin dia disebut qadim. Oh, tapi matahari dari dulu geraknya, tetap namanya perkara baru. Langit dari dulu diamnya, tetap perkara baru. Kenapa? Karena a'rad itu sesuatu yang mengalami ketiadaan, dan perkara yang mengalami ketiadaan dia pasti perkara yang baru. Jadi dari dulu itu enggak terus merubah dia jadi qadim. Qadim itu bukan dari dulu. Qadim itu enggak ada awalnya, gitu loh. Kalau dari dulu ini masih saja bisa dibuktikan permulaannya. Kalau qadim nggak ada permulaannya. Terus lahina, maksudnya la hawadisa la awwalalahu, maknanya tidak ada sesuatu yang baru itu tidak berpermulaan. Setiap perkara baru pasti berpermulaan. Kalau ada ngomong ada barang baru tidak bermula, gimana? Ada barang baru ini berlawanan. Wong baru itu ada awalnya digandengkan sama yang tidak ada awal. Semacam ada gerak yang enggak diam, ada gerak dan diam kumpul menjadi ini, maka mungkin sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal apabila ada perkara baru tapi tidak berawal. Sesuatu yang baru itu pasti ada permulaannya. Ini 7 macam dalil. Jadi kita sudah buktikan bahwa a'rad itu pasti baru dengan bukti a'rad itu tidak bisa berdiri sendiri. A'rad itu ketika dia hilang pada sesuatu, maka dia bukan pindah dan bukan ngumpet, tapi dia tiada. Maka sesuatu yang mengalami ketiadaan itu pasti dia baru. Dan kesimpulannya apa? Perkara yang baru pasti diciptakan. Jadi kita ini gerak, diam, gerak, diam, pasti diciptakan. Yang nyiptain siapa? Ya bukan diri kita sendiri. Kalau ada orang yang ngomong saya mah bisa gerak sendiri, diam, itu terserah saya, maka orang yang demikian mengingkari kalau perkara yang baru itu diciptakan oleh Allah. Nih, kalau sampai keyakinannya jadi qadariyah, maka ulama tidak berselisih di akhirat dia kafir. Di akhirat dia nggak selamat ketika mengatakan saya bisa gerak terserah saya, bisa diam terserah saya, nggak urusan sama Allah. Maka ini bisa sampai pada kekafiran di akhirat karena dia mengingkari takdir, mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya 7 dalil tentang perkara yang baru. Dari 7 dalil ini kalau mau kita pisahkan, 3 dalil untuk membuktikan jirim itu baru, 4 dalil untuk membuktikan sifat itu baru. Bukti jirim itu baru dibuktikan yang pertama, yang kelima, dan yang ke-7. Buktinya a'rad baru dibuktikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang ke-6. Jadi a'rad itu baru buktinya apa? Oh, a'rad itu baru buktinya adalah dia tidak berdiri sendiri, kemudian dia nggak bisa loncat, dia nggak bisa ngumpet, dan dia pasti mengalami ketiadaan. Itu buktinya a'rad itu baru. Kalau buktinya benda itu baru, jirim itu baru, setiap benda pasti mempunyai a'rad zidah. Kemudian setiap a'rad dan benda selalu lazim, tidak pernah terpisah. Kemudian
keduanya yang mengalami ketiadaan itu pasti perkara yang baru. Ini dalil yang nyata yang bisa kita buktikan kalau alam ini pasti diciptakan. Maka dalil ini dikatakan oleh para ulama menjadi satu kekuatan untuk bisa membantah semua anggapan yang mengatakan kalau ada satu benda yang tidak diciptakan oleh Allah. Maka bantahannya pakai ini. Setiap benda yang ada di jagat ini, setiap detik itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya, kapanpun terjadinya alam ini, setiap waktu keadaannya pasti baru, dan barunya itu hanya Allah lah penciptanya. Maka kata Imam Al-Baijuri mengatakan bahwa tidak akan bisa memahami 7 ini kecuali orang yang mempunyai pengetahuan yang lurus, kecuali orang yang roseh. Roseh itu pengetahuannya dalam, pengetahuannya mumpuni. Maka diulang-ulangnya ini agar kita bisa menjadi orang yang roseh di dalam pengetahuan. Mudah-mudahan yang hadir semuanya jadi orang yang roseh, jadi orang yang memahami matalibus sab'ah. Apa fungsinya? Kata Imam Sanusi dikatakan yang mengetahui 7 dalil ini maka dia terbebas dari 7 pintu api neraka. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah dari 7 pintu api neraka dengan memahami dan bisa menempatkan 7 dalil tersebut. Ini dalil untuk membuktikan kalau alam raya ini pasti baru, dan setiap yang baru itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ragu. Muncul rambut putih baru, tadinya sehat terus sakit baru, kamu kena goresan orang lain kamu baru. Maka jangan menuduh orang lain yang menimbulkannya. Yang menimbulkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang menimbulkan tersebut. Nanti kita akan bahas panjang lebar dalam maknanya dalil wahdaniyah. Pencipta harus esa. Tidak mungkin pencipta itu ada dua, tidak mungkin. Pencipta alam ini harus esa. Maka yang menciptakan perkara baru harus hanya Allah. Nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa. Oh, si Anu bikin separuh, si Anu bikin separuh, nggak bisa. Seluruhnya harus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dalil, selesainya dalil pembahasan tentang sifat wujud. Ini bahas wujud aja 2 hari, kapan hatamnya ini? Baru bahas wujud 2 hari. Ya. Terus berikutnya kita akan bahas nanti sifat qidam, yaitu sifat yang kedua, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.